Oke, selamat sore Tribuners. Kembali jumpa dengan saya Rio Pratama ya dalam segmen Bincang Otomotif. Berbicara otomotif, tentunya kita tidak hanya berputar atau sebagai media transportasi saja. Namun dalam dunia otomotif terdapat beberapa komunitas seperti komunitas motor mulai dari motor klasik hingga ke motor trail. Baik teman-teman Tribuners, kali ini saya sudah hadirkan kedua narasumber kita. Ini merupakan anggota dari salah satu komunitas motor trail di Lampung. Kita akan menanyakan berasal dari klub mana, kemudian berdirinya komunitas sejak kapan, dan keseruan-keseruan adventure yang pernah dijalankan oleh narasumber kita ini. Oke, di samping saya sudah ada dari kaum hawa ya yang luar biasa, sudah berani menjelajahi alam dengan motor trailnya, dan juga di kaum adamnya yang memang sudah terbiasa di melintasi pegunungan. Sebelumnya boleh perkenalkan diri ini Mbak, dari komunitas mana, kemudian sejak kapan mulai berkecimpung di dunia otomotif, bisa disampaikan kepada teman-teman Tribuners. Nama saya Resti Putrindani, panggil Uti, biasa di trail dipanggil Uti. Saya gabung di trail ini mulai di tahun 2020 akhir. 2020 akhir. Masih baru. Kemudian di samping juga bisa diperkenalkan diri dulu sebelumnya, ini Bang. Iya, nama saya di sini Yanuar Pardika, cuman biasa dipanggil sama kawan-kawan Nai. Kalau saya bergabung di trail ini kurang lebih di tahun 2020 awal. Jadi termasuk masih baru juga tim Ngide ini. Oke. Jadi nama klub kita adalah Klub Ngide Trail Lampung. Tim Ngide tepatnya, tim Ngide Lampung. Tim Ngide Lampung. Oke, berbicara tim Ngide Lampung ini, dia hanya ada di Lampung atau justru ada di seluruh wilayah di luar provinsi Lampung ini, Bang? Untuk tim Ngide cuma Lampung aja sih, Bang. Cuman ada di Lampung. Cuman ada di Lampung. Oke, secara struktur keanggotaan kita ada berapa orang dalam komunitas itu, Bang? Untuk anggota saat ini sih kurang lebihnya sekitar 15 orang. Oke, berdiri sejak tahun 2020 awal. 2020 awal. Oke, kita ke Mbak Utinya nih. Ini kita berbicara tentang keseruan adventure, mengingat ini kan menguji mental dan menguji adrenalin. Tentunya tidak semua orang mampu dan bisa membawa motor trail. Jadi bisa diceritakan ini Mbak, apakah pengalaman selama ngetrail, apakah pernah jatuh atau apa sih kesulitan yang pernah dialami ketika di dalam perjalanan? Kalau kesulitan tuh cuman pas lagi hujan, terus bannya botak. Itu keplanting-planting. Oke, namun secara keseruan, apa yang membawa Mbak bisa turun ke dunia trail ini? Agak menantang aja sih. Agak menantang ya, luar biasa. Jadi lebih seru. Oke. Serunya dapat. Kemudian kepada abangnya, tujuan dari berdirinya komunitas Ngide ini, apakah dia memang atas dasar sama-sama hobi atau justru karena mengisi waktu kosong saja ini Bang? Kalau yang utama sih menyatukan hobi. Oke. Jadi dari masing-masing orang itu, masing-masing tim, masing-masing orang itu mempunyai hobi yang sama. Kebetulan ya udahlah kita akhirnya buat tim ini, buat nyalurin sama-sama lah. Sebelumnya kami udah juga bergabung sih di tim lain. Oke. Cuman di tim yang lama itu kayaknya kurang satu hati gitu. Akhirnya kami berusaha buat menyatukan lagi nih orang-orang yang satu pemikiran, satu hobi yang sama, suka tanjakan. Akhirnya kita buat lagi klub yang baru ini. Mengingat ini dibentuk dari 2 tahun yang silam, sejauh mana perjalanan yang pernah ditempuh ini Bang? Apakah pernah di luar Lampung atau justru hanya di seputaran Lampung saja ini kita bermain motornya?
Untuk tim Ngide sendiri udah sampai keluar Lampung sih. Pertama itu di Cilegon, kami juga pernah main waktu itu. 2 kali kalau nggak salah di Cilegon itu ya. 2 kali di Cilegon, terakhir di Semarang. Oke. Itu sih untuk yang keluar dari Lampung ya. Oke. Jadi secara kegiatan, rangkaian kegiatan, apakah ada kegiatan-kegiatan khusus yang dirancang dari tim Ngide ini Bang? Seperti misalnya ada event, kemudian ada perlombaan-perlombaan atau seperti bakti sosial, itu bisa diceritakan ini Bang? Kalau bakti sosial sih kami udah beberapa kali sih itu kita ngelakuin bakti sosial. Untuk event juga pernah sekali, itu juga walaupun belum di tim Ngide, cuman orang-orangnya itu aja sih. Itu masih bergabung di tim yang lama. Oke. Sekali. Dan ke depan apakah akan ada event mendatang ini yang sudah direncanakan oleh klub Ngide sendiri? Insya Allah ini habis Lebaran. Habis Insya Allah Lebaran. Habis Lebaran ini kita bakal ada event lagi. Di mana lokasinya Bang? Lokasinya masih di seputar Bandar Lampung di ini sih. Mana? Tugu Duren. Oke. Insya Allah itu habis Lebaran. Kemudian beralih ke Mbaknya, apakah untuk Mbak Utinya hanya seorang diri dalam dunia trail di tim Yang Ngide perempuan. atau justru ada tim-tim yang cewek lain nih, anggota yang cewek lain maksudnya? Kalau di tim Ngide cuma aku. Oke. Jadi apakah tidak takut ini Mbak, mengingat kita kan dalam dunia motor ya kan, apalagi trail, kita belum tentu bisa menentukan cuaca itu bagus. Apakah tidak takut ketika merintangi itu? Kalau takut sih enggak, apalagi kan kalau misalkan jatuh tuh pasti ada yang nolongin itu, udah positif ada yang bantuin. Tapi sejauh ini apakah pernah cedera? Kalau cedera enggak, paling kalau main itu udah positif pasti ada biru-biru, tapi luka nggak ada. Waktu itu pernah jebur jurang 7 meter. Oh iya, betul. Pernah jebur jurang. Di Gunung Betung, Oke. tapi nggak ada cedera. Untuk lintasan yang paling sulit, pengalaman Mbaknya yang Mbak merasa itu rintangannya sangat sulit, itu di mana lokasinya sejauh ini yang pernah ikut? Sama aja sih, Kak. Hampir sama ya. Nggak terlalu sulit sih. Oke. Nggak terlalu sulit sih. Agak susah aja. Kita beralih ke motor nih Bang. Ya. Di tim Ngide sendiri apakah dia memakai satu produk motor atau justru beda-beda, karena kan beberapa produk motor ini hampir semua telah mengeluarkan motor trail. Yamaha dengan CRF, Bukan, Yamaha dengan WR. Honda dengan CRF, dan Kawasaki dia ada AKLX. Enggak sih, kalau dari tim ini kita nggak yang membatasi harus motor ini gitu, nggak, bebas motor apapun ayo, yang penting kompak, itu aja sih. Secara pribadi menggunakan motor apa nih Bang? Kalau untuk saya pribadi saya pakai CRF. CRF Honda ya. Kalau Mbaknya? Sama. CRF. Oke, mengingat ini kan banyak rintangan yang harus kita lewati, apa saja sih Bang perlengkapan yang harus kita siapkan sebelum memulai petualangan? Seperti kostumnya lah, bisa diceritakan. Yang utama sih jersey ya, pasti pakaian. Kemudian sepatu safety, itu penting banget sepatu safety itu, soalnya rawan nih tulang kering. Iya. Soalnya namanya keadaan licin itu kan biasanya kaki kita ini refleks turun kan buat nyari pijakan. Itu biasanya rawan tuh kena step kalau kita nggak pakai ini sepatu safety itu. Itu helm sama motor sih. Oke. Tapi bisa dijelaskan lagi nih Bang, apa namanya, kisaran biaya bagi teman-teman Tribuners pemula yang ingin memulai di dunia adventure, seperti harga sepatunya kisarannya berapa, kemudian harga jersey-nya berapa, dan bahkan sarung tangan dan helm. Iya. Kalau untuk pemula sih yang harus dikenakan tuh relatif sih ya. Untuk pemula sih banyak juga kok yang sepatu ibaratkan di bawah harga 500 pun ada. Untuk jersey pun ya, kalau untuk pemula kan kita belum tahu tuh dia bakalan betah atau enggak kan main di situ. Jersey pun ada yang juga di bawah 500, cuman biasanya kalau seiring berjalannya waktu memang sudah yakin benar dan sudah satu hati benar di jalur itu, biasanya mereka mau lebih. Nah itu terserah mereka nanti. Kemudian syarat masuk klub
ini bang, bagi ketika memang teman-teman Tribuners yang ada keinginan mau belajar atau mau mencoba atau tergabung di tim Ngide sendiri khususnya, apa syarat-syarat yang harus mereka persiapkan untuk masuk klub ini bang? Mental. Satu mental, kedua motor, sama solidity sama tim, kompaknya sama tim. Itu aja sih. Kalau memang mau gabung di tim Ngide. Oke. Untuk perjalanan terakhir ini di mana nih bang? Tim. Perjalanan terakhir kemarin kita di Lampung Timur. Kemarin tuh ada event juga di Lampung Timur. Ya kita di sana kurang lebih berapa motor kemarin ya? Ada 9 motor Lampung Timur, event juga, itu event besar. Oke. Itu sih terakhir. Kembali lagi ke mbaknya nih. Apakah di setiap tim Ngide turun berturun, maksudnya dia dalam ke jalur, apakah mbak selalu hadir? Hampir selalu. Bisa dikatakan hadir. Iya. Oke. Kemudian apa yang memotivasi mbak dari awal kok bisa masuk ke tim adventure ini, ke tim motor ini? Ya emang dari dulu zaman sekolah tuh emang udah kepengen. Hobi motor. Hobi Iya. motor. Tapi memang ke motor trail, bukan ke motor-motor. Bukan. Motor trail. Oke. Itu sulit nggak sih mbak untuk wanita ya kan? Untuk wanita ini kan jangankan motor trail, motor Iya. bebek yang sekarang aja jarang yang bisa. Itu sulit nggak itu memulai itu di awal? Enggak sih. Dia Asal berani aja. asal kita berani. Iya. Butuh waktu berapa lama beradaptasi sehingga bisa mengimbangi kawan-kawan di klub? Beradaptasi contohnya dia bisa ngimbangi konvoy bareng. Apa mbak ini justru sering ketinggalan nih? Sering ketinggalan. Enggak, tapi ditungguin kok, enggak ditinggal. Masih pertama kali, masih awal-awal itu tiga kali pertemuan sama Rapi. 3 kali pertemuan udah langsung. Udah bisa. Ini nih. Memang dasarnya juga tomboy ini nih bang. Iya. Minum ya kak? Iya boleh sambil minum. Memang dasarnya juga tomboy. Jadi di motor trail ini bang, ketika memang ada kendala di jalan raya seperti motor mogok misalnya, itu bagaimana solusi mengatasi itu bang? Kalau motor mogok, dari salah satu dari tim kita pun itu ada yang mekanik, dan setiap kami ngejalur, beliau pasti ikut. Nah itulah solusinya. Dengan adanya kawan itu tadi yang mekanik. Tapi pernah nggak kejadian dalam perjalanan dan tidak bawa spare part alat-alatnya dan motor itu mati total, nggak bisa lagi dibawa? Biasanya kita tinggal, Pak. Ditinggal ya? Tinggal di jalur. Iya, soalnya kan kalau untuk evakuasi di jalur itu kan kalau untuk di gunung itu jalan kering aja susah, apalagi jalan basah. Iya. Jadi mau nggak mau motor kita tinggal, ya paling boncengan sampai ke perkampungan. Biasanya itu ada mereka yang siap-siap ojek bang. Oke. Jadi motor kita nanti dievakuasi orang. Jadi kita tinggal tunggu aja. Aman ya? Aman. Insya Allah aman sih. Nah, tapi memang dalam komunitas motor trail sendiri memang dia satu orang satu motor. Satu orang satu motor. Tidak berboncengan. Enggak. Oke. Jadi pengalaman yang paling asik nih bang selama ini, selama ikut trail lah, tidak hanya di tim Ngide tapi juga di sebelum-sebelumnya, apa pengalaman yang paling berkesan dalam motor trail ini bang? Kalau di trail ini pengalaman yang saya dapat sih ya, yang nggak saya dapetin di luar itu tolong menolong ya bang. Solidaritasnya. Jadi satu motor rusak kita urusin bareng-bareng. Kalau memang sudah nggak ada solusi ya kita tinggal. Gitu. Pengalamannya sih nggak ada ya, tolong menolongnya, solidaritasnya itu aja. Jadi mau dari kalangan atas, menengah, bawah itu kalau sudah di jalur itu sama semua. Oke, jadi itulah yang paling berkesan di dalam komunitas. Iya. Namun kan medan yang kita tempuh ini sangat luar biasa. Itu biasanya setelah kita bermain ini bang, apakah apa yang kita rasakan ini dalam badannya, apakah pegel ini semua atau justru biasa aja ya kan, atau bagaimana ini bang? Putih itu bang, apa itu? Apa itu?
Kalau jalurnya kering itu dia biasa aja. Cuman kalau udah jalurnya basah, terus juga kecapean, ya pas hari itu nggak sakit, pas bangun tidur ya baru kerasa. Badan sakit-sakit, pegel-pegel. Pasti yang sakit tuh pinggang. Ya, pinggang sih itu. Langganan itu. Kayak encok. Tapi hasil pantauan Tribun Lampung dari beberapa komunitas motor trail, banyak ketika memang melintas itu ada yang sampai pingsan, ada yang sampai dia meninggal. Itu disebabkan oleh apa biasanya? Biasanya sih iya faktor kecapean, Bang. Satu faktor kecapean dan mungkin ada penyakit dalam juga yang kita nggak tahu apa itu kan. Biasanya kan kalau di jalur ini kebanyakan orang itu gengsi, Bang. Oke. Karena fisik orang itu kan beda-beda. Betul. Apalagi terutama udah yang berumur kan. Iya. Seharusnya beliau-beliau itu kalau memang ngerasa fisiknya sudah gak enak ya istirahat gitu loh. Jangan maksain kawan-kawan yang ibaratkan masih seumur-umur Uti. Iya. Ya nggak akan ngelawan gitu loh. Ujungnya maksain, mungkin penyakit dalamnya mulai kambuh. Ya udah namanya di hutan, Bang. Kita mau evakuasinya juga susah. Tapi dalam beberapa lintasan pernah nggak menjumpai binatang buas nih, Bang? Untuk saat ini sih nggak ada, belum. Jangan sampai sih, Bang. Ular aja Jangan sampai. Udah cukup kita jalur yang susah aja, jangan sampai ditemuin lagi sama binatang buas. Cuman ular. Ular iya namanya di hutan sih. Ular. Tapi kalau kayak Mbak Uti nih dalam melintasi gunung, pernah nggak sih dalam perasaan, aduh nyesel banget nih gua ikut di sini nih, kok capek banget? Pernah nggak ada pikiran seperti itu? Pernah. Itu kalau ada hujan. Hujan tuh biasanya. Hujan aja. Oke. Tapi kalau dia selama dia tidak hujan, dia fun-fun aja ya? Iya, seru. Iya. Oke. Biasanya dalam melintas itu berapa hari nih, Bang? Yang paling lama? Melintas berapa hari? Enggak sih, Bang, sehari selesai. Sehari selesai. Mungkin lamanya tuh kita gas pagi, pulang subuh. Pernah kejadian? Pernah kejadian. Itu karena faktor cuaca? Faktor cuaca. Hujan. Faktor cuaca dan motor rekan mungkin ada yang trouble. Ya itu sih kita saling tunggu kan, karena nggak mungkin mau kita tinggal. Oke. Kita kembali ke motor nih, Bang. Tentunya kan motor standar buatan dealer ketika kita bawa Ke jalur. trail ke jalur itu ada aja yang memang dalam hati kita kurang puas. Apakah motor yang dibawa ini sudah dilakukan modifikasi atau bahasa mekaniknya tune up ya, Bang ya? Iya. Kenaikan cc itu bagaimana ini, Bang? Sudah sih kalau di rekan-rekan ngide sih rata-rata mereka sudah up semua mesinnya, udah di bore up semua, naik cc semua karena kebetulan anak-anak ngide ini suka yang namanya tantangan, Bang. Tanjakan itu kalau ngelihat tanjakan kayak mungkin kelaparan dikasih nasi gitu kan. Jadi mau perkara nanjak atau enggak, yang penting coba dulu. Memang orang-orangnya agak-agak gesrek ya, Bang. Jangan Ya. diikutin. Jadi kita kembali ke nama Ngide. Ini nama klub ini kok bisa dia Ngide. dikasih nama Ngide? Ini bisa diceritakan asal mulanya nih, Bang? Itu awal mulanya tuh ada itu, Bang, itu kawan-kawan kita itu si Bayu, Prabu itu otak-otaknya biang-biang ide itu. Jadi saat di jalur yang belum pernah kita masukin, Oke. kita ini selalu bingung, ini lewat mana nih? Jadi lewat sini aja nih, gue tahu lewat jalan sini. Jadi selalu ngide. Iya. Begitu ketemu mentok salah jalur, inilah ulah ngide terus, ya kan? Oh, dari situlah. Dari situnya. muncullah klub Ngide. Ketemu tanjakan, bisa nih, bisa lewat sini, bisa ajar, taunya Salah. nyangsak semuanya. Jadi banyak ide memang, ngide sih tepatnya, bukan banyak ide, ngide. Ngide. Oke. Jadi secara kestruktural dia ada ketua, bendahara, Ada. sekretaris seperti itu ya, Bang ya? Ada, Bang. Oke, sejauh ini ketua tim Ngide sendiri ini siapa nih, Bang? Untuk ketua ngide itu ada, dia namanya Hendro, cuman panggilannya kalau di jalur Kimet, itu untuk ketuanya. Bendahara moderasi si Bayu ya, Bendahara Bayu. Jadi sih kayaknya urus semuanya. Urus semua, dan hampir di setiap weekend minggu ini selalu jalan ini, Bang. Selalu jalan. Cuman walaupun nggak full tim ya, Iya. masih dari kata kami ada yang jalan, kan memang ada yang benar-benar gila akan jalur. Cuman yang nggak itu biasanya yang ada ya keluarga mungkin kan. Kalau setiap minggu kita ngejalur, yang punya keluarga ini kayaknya teriak-teriak dulu. Jadi setiap hari jalur mulu, ada juga yang diurus
terusin. Oke. Jadi mengingat kapasitas bensin nih Bang ya, di motor kita kembali ke motor. Kapasitas bensin, keseruan-keseruan dalam melintas. Pernah nggak sampai kehabisan bahan bakar nih Bang di jalan? Alhamdulillah nggak pernah sih untuk saat ini Bang. Soalnya memang dari awal itu kita tekankan sama masing-masing ini kawan itu memang harus prepare banget. Jadi sebelum masuk jalur memang kita mati-mati bensin diisi motor di prepare, pokoknya masuk jalur jangan sampai ada trouble. Oke. Baik, untuk mungkin terakhir kali nih untuk Mbaknya ya. Jadi apa hal positif yang didapat ketika memang sudah tergabung dalam klub motor, bisa disampaikan kepada teman-teman Tribuners? Karena kan mengingat beberapa pandangan dari sebagian orang tentang klub motor itu tidak semuanya positif. Iya. Nah, bisa diceritakan nih dampak positif tergabung dalam klub motor, kemudian keseruan-keseruannya dalam perjalanan, itu bisa diceritakan kepada teman-teman Tribuners ini, Mbak. Hal positif menurut saya di trail itu nambah temen. Oke. Terus karena kan emang hobi, jadi kayak senengnya dapet. Kalau lagi kesel terus lagi nge-trail hilang gitu. punya Ngilangin utang stres. lunas ya. Ngilangin stres. Healing. Iya, healing lah. Healing ini apa? Ekstrim. Udah sih itu aja, Kak. Oke. Kalau untuk abangnya nih Bang, apa namanya, hal positif yang tentunya bisa disampaikan kepada teman-teman Tribuners yang masih ragu nih. Dia punya keinginan namun dia ada keraguan. Tentunya kan banyak seperti itu Bang. Ini apa yang bisa diceritakan supaya keraguan-keraguan itu hilang oleh teman-teman Tribuners ini Bang? Ini sih kalau untuk nge-trail itu nggak perlu takut, biasanya kan ketakutan mereka itu kan di biayanya mungkin. Iya, betul. Beli motornya, jersey itu nggak perlu takut karena untuk outfitnya pun yang dipakai di badan pun dari harga yang ibaratkan 300 pun ada. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal pun ada. Nggak perlu takut. Dan nge-trail itu terutama kita nambah temen Bang. Oke. Iya, kita bisa kenal apa ngomong Kapolres juga nge-trail, Bupati juga nge-trail. Kapan lagi kita bisa kenal sama mereka kan? Oke. Terus yang jelas sama kawan lebih solid juga, kita di situ diajarin sabar. Soalnya kadang kan kalau yang nggak sabar pun ketahuan sih kalau nggak sifat-sifat aslinya ketahuan. Yang pemarah, yang baperan itu pasti ketahuan Bang di situ. Betul. Ya nama kawan itu aja lah yang takut berteriak positif. Terus kita juga kan sering tuh di Gunung Betung tuh Bang. Oke. Di Gunung Betung itu kan banyak rumah-rumah warga yang kita ngomong tinggal di atas itu tanpa listrik segala macam, mungkin mereka mau beli sembako juga susah. Jadi kita juga sering ada bakso mereka. Oke, jadi dampak positifnya membantu memang orang-orang pedalaman yang susah turun gunung nih Bang. Benar. Oke. Sembari kita ngegas kan, sembari kita beramal, terus buat kita juga buat jalan di atas. Sampai pernah membuat jalan. Itu jalan untuk orang ke ladang atau iya, masyarakat yang buat turun kan banyak jalur di atas itu kan yang arah banget ya kan. Oke. Jadi beberapa itu ada yang kita cor, kita bantu dana itu buat ngecor. Walaupun nggak semuanya ya, hanya jalan-jalan yang parah aja yang sering dilintasi sama warga. Oke. Tapi pernah nggak melintas di dalam pegunungan yang sama sekali belum pernah dilintasi motor nih? Pernah. Dan itu stuck. Nyasar nggak tahu harus kemana. Jadi solusinya bagaimana? Putar balik Bang, putar balik nggak repot. Oh kalau nggak salah kawannya sempat kejebak. Jadi kegiatan event waktu itu Bang, biasanya event itu kan selalu ada panitia di titik-titik tempat jalan-jalan yang nggak harus dilewati. Iya. Nah itu kebetulan waktu itu nggak ada panitianya ya, yang nyasar di bawah-bawah aja. Ya, masuk jurang. Jadi begitu mentok, itu mentok di jurang Bang. Nyasuk. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Jadi solusinya kalau begitu tinggal. Tunggu kawan. Tunggu kawan. Baru tertarik. Itu masuk ini juga masuk jurangnya dalam juga.
7 meter. Nangis nggak waktu itu? Enggak. Oke, jadi itulah teman-teman Tribuners beberapa keseruan yang bisa disimpulkan dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Untuk terakhir kali, ada nggak ini pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Tribuners nih untuk Mbak Uti? Pesan-pesan terakhirnya, kalau mau ngikut trail bisa hubungin sama Kanai. Sama Kanai. Oke. Kalau memang yang mau digabung itu sama-sama ingin leader. Iya. Soalnya lagi nyari temen cewek. Ya, buat apa restriksi? Kalau ada cewek-cewek yang Iya. mungkin pengen real dan memang saya juga berani atau mulai bisa langsung Gas. leader dari sekarang kita rasain diri baru di depan. Susah. Misalnya capek kita di jalur kebanyakan. Oke. Untuk secret kita nih Bang, dia ada secret khusus atau pertemuan sesuai kesepakatan aja nih Bang? Untuk saya sih kami belum ada. Biasanya kesepakatan aja di grup kumpul di mana nih? Di rumah siapa gitu? Siapa? Di mana gitu? Biasanya belum ada. Oke, untuk nama IG-nya bagi teman-teman Tribuners yang ingin menanya tentang trail atau ingin tergabung, apa nama IG-nya nih Mbak? Iya, aku. Bukan IG. Tim ide. Tim Nama ide-nya Tim Ngide. Ide, Facebook juga ada, tim ide juga sama. Facebook. Itu bisa langsung DM aja kalau memang dia. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Abangnya? Nah, cukup sih. Oke, teman-teman Tribuners, tentunya kita akan selalu berjumpa dalam keseruan-keseruan otomotif lainnya. Di lain kesempatan kita akan hadirkan kembali tim Ngide. Tentunya nanti siap ya Bang ya? Mbak ya? Siap terus kita. Oke, jadi terus pantau kegiatan Tribun Otomotif, kemudian kegiatan tim Ngide di Lampung. Mungkin kita cukupkan dulu live kita pada sore hari ini. Dengan saya Rio, Dengan saya Uti. Saya naik. kami undur diri. Terima kasih.